Baik, materi hari ini anak-anakku semua yaitu membiasakan hidup berlandaskan dengan hukum Islam. Jadi kita targetnya bisa membiasakan hidup kita berlandaskan dengan hukum-hukum Islam. Insya Allah ini adalah ilmu baru untuk anak-anak semua dan bermanfaat sepanjang hidup. Karena pelajaran yang saya berikan bukanlah pelajaran hanya untuk ujian semata, hanya untuk nilai rapot, tapi saya pengen ilmu yang saya berikan berguna seumur hidup. Dan insya Allah saya pastikan berguna seumur hidup kalian. Bukan hanya sekitar 4 tahun kamu sekolah, tapi berguna 40 tahun, 50 tahun kamu hidup ke depan. Gitu ya. Pokok bahasan kita hari ini yang pertama yaitu kita akan mengenal ya materi baru mengenai hukum Islam ini. Yang kedua tentang materi berpakaian syar'i. Ya, kita bahas hukum Islam dulu, kemudian kita bahas tentang berpakaian syar'i dan harusnya kita ada penugasan, tapi penugasan hari ini saya tiadakan. Saya anggap ketika kita Zoom meeting, anak-anak fokus mendengarkan ilmu, mendapatkan ilmu baru. Jadi penugasannya saya tiadakan. Ya, senang ya anak-anak ya. Pak Irwan tugasnya banyak banget sih Pak, gitu ya. Baik, premis awal yang ingin saya bangun adalah bahwa hukum itu sama dengan aturan. Ingat ya nak, hukum sama dengan aturan. Nah, pertanyaan awal untuk anak-anak semua adalah, apakah dalam hidup ini harus ada hukum atau harus ada aturan? Apakah memang dalam kehidupan kita harus ada aturan? Coba dijawab. Gina, coba Gina. Dari TFA. Iya, Pak. Nggak ada yang izin ke toilet kan? Nggak ada ya. Coba, menurut kamu apa jawabannya? Menurut kamu, nggak apa-apa. Kenapa harus ada hukum, Pak? Apakah hidup harus ada aturan? Apakah berarti jawabannya? Iya, Pak. Harus ada Ya, aturan. harus. Baru pertanyaan berikutnya, mengapa? Karena Menurut dengan kamu? pengetahuan sendiri, kita akan hidup ini akan jadi beraturan gitu. Dan apa ya, sesuai Hidup dengan jadi beraturan. ya, sesuai dengan yang seharusnya. Jadi tidak melanggar norma-norma atau etika yang berlaku gitu, Pak. Tidak melanggar norma etika, hidup berdasarkan yang seharusnya. Jadi jawabannya iya, harus ada. Coba, saya pengen dengar pendapatnya Muhammad Rizky Alfarizi, coba. TFB sekarang. Rizky Alfarizi. Kalau tadi katanya Gina harus, karena supaya hidup kita beraturan sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, kalau Rizky apa? Menurutnya Rizky? Iya, Pak. Harus juga? Iya. Kalau nggak ada aturan, emangnya kenapa Rizky? Nanti bisa kacau balau, Pak. Kalau nggak ada aturan, bisa kacau balau. Bukannya kalau ada aturan malah bikin repot? Malah kalau Bikin ada repot. aturan jadi hidupnya lebih teratur, Pak. Hidupnya jadi lebih teratur. Kalau nggak ada aturan, kacau balau. Coba, saya pengen Nicholas coba. Nicholas, bukannya kalau ada aturan kita jadi terkekang ya, jadi nggak bebas. Bener nggak sih? Nggak juga sih, Pak. Nggak juga. Kenapa tuh nggak juga? Ya, karena kalau ada peraturan itu, jadi semuanya kayak aman terkendali aja, Pak. Aman terkendali. Contoh Ya. misalnya aturan di SMK 52. Rambutnya harus cepak gitu kan, 1 cm. Bajunya harus lengkap, semua atributnya. Datangnya harus tepat waktu. Kan bikin kita nggak bebas. Padahal saya pengen, Pak, rambutnya panjang misalnya gitu. Iya nggak? Tapi itu lebih disiplin sih, Pak. Jadinya lebih disiplin. Ya, Oke, jadi dirapi aja sih, Pak. semuanya sepakat bahwa hidup harus ada aturan. Ada yang nggak sepakat? Nggak apa-apa, kita kan diskusi anak ya. Ada yang nggak sepakat? Pak, menurut saya nggak harus, Pak. Enak bebas kok, gitu kan? Nggak ada yang menghukum dan nggak ada yang dihukum, ya kan kalau bebas. Ada?
Nggak apa-apa kita diskusi. Kalau ada yang nggak pendapat, nggak masalah. Teman-teman kamu tadi berpendapat semua harus ada aturan. Kalau nggak ada kacau balau, supaya hidup kita teratur. Pasti ada maslahat, ada manfaat dari aturan. Baik, saya anggap pendapat semuanya ya. Saya rangkum dari teman-teman kamu yang berpendapat tadi bahwa bila hidup tidak ada hukum atau aturan, maka akan terjadi yang namanya kekacauan dan bencana. Ya, teman kalian tadi mengatakan itu. Kalau kita hidup nggak ada hukum, akan terjadi yang namanya kekacauan atau bencana. Jadi kalau hidup kita di sekolah nggak ada aturan, pasti kekacauan yang terjadi. Hidup di negara Indonesia nggak ada aturan, kekacauan yang terjadi. Hidup dalam berislam, kita beragama Islam, nggak ada aturan, pasti kekacauan yang terjadi. Maksudnya apa sih Pak Irwan? Kita lihat. Kalau hidup seandainya tidak ada aturan dalam membuang sampah, dalam hal kebersihan, pasti yang terjadi seperti ini. Sampah dibuang sembarangan. Depan rumah jadi tumpukan sampah. Apa yang terjadi? Nggak nyaman. Bau, penyakit, ya kan? Polusi udara, ya kan? Polusi asap kalau dibakar dan lain sebagainya. Belum lagi sarang penyakit di mana-mana. Lalat pasti berkerumun. Ketika ada lalat, di situ ada larva. Ada belatung, ya kan? Akhirnya penyakit. Itu kalau hidup tidak ada aturan dalam hal kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada aturan di dalam kehidupan, dalam sosial, pasti terjadi kekacauan di masyarakat. Gitu ya. Orang pada bingung, pada ini, pada itu semua. Kalau tidak ada aturan di dalam pergaulan, pasti terjadi yang namanya pergaulan bebas. Ya kan? Kalau tidak ada aturan di dalam pergaulan, terjadi yang namanya pergaulan bebas. Bebas dalam bergaul. Mau minum apa kayak terserah kita. Mau makai apa kayak terserah kita. Melakukan apa kayak terserah kita. Dampaknya apa? Bencana. Bencana buat siapa? Buat pelakunya minimal. Buat orang lain pasti. Pelakunya hilang kesadaran kalau dia minum minuman, narkoba, ya kan? Ketika dia hilang kesadaran, dia melakukan apapun itu tidak sadar. Apa yang terjadi? Dirinya rugi, orang lain juga rugi. Bisa dilihat kalau preman lagi mabuk gimana. Semuanya ditimpukin, ya kan? Semuanya dihancurin kacanya. Lah karena dia nggak sadar, orang lain yang jadi rugi. Belum kalau pergaulan bebas, akhirnya hamil di luar nikah. Apa yang terjadi? Rugi, dianya rugi, ya pacarnya juga rugi yang laki-laki. Kenapa? Pastinya yang perempuan minta tanggung jawab dong. Kalau minta tanggung jawab, akhirnya putus sekolah. Malu karena masih sekolah sudah hamil. Itu akibat bencana yang ditimbulkan akibat melanggar aturan di dalam pergaulan. Dan kalau secara garis besar atau secara masif, kalau di dalam tata negara, di dalam dunia tidak ada aturan, ini dunia skalanya loh, nah. Bukan hanya sekedar negara, bukan hanya sekedar Cibubur, bukan hanya sekedar sekolahan, tapi kalau dunia tidak ada aturan, pasti hancur, chaos, kacau. Seperti yang terjadi pada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Korban jiwanya berapa, nak? Ratusan juta jiwa melayang. Akibat terjadi yang namanya Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, ditambah setelah itu ada yang namanya wabah flu Spanyol yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia lewat orang-orang yang berperang. Berperang kan menyatu semuanya kan? Negara ini, negara itu kan berkumpul jadi satu, ketika selesai perang, pulang ke negara masing-masing, virusnya dibawa ke negara masing-masing. Akhirnya, sepertiga umat manusia meninggal dunia. Bayangkan, sepertiga meninggal dunia akibat tidak adanya aturan saat itu. Setelah itu, seluruh umat manusia di dunia ini menganggap penting adanya sebuah hukum, akhirnya dibentuklah yang namanya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, atau yang disebut United Nations. Itulah contoh kalau tidak adanya aturan di dalam kehidupan, tidak adanya hukum di dalam kehidupan. Yang terjadi adalah kekacauan dan bencana. Maka dari itu,
wajib di dalam kehidupan ini harus ada aturan. Kalau tidak ada, pasti hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau nggak ada aturan, pasti yang berlaku hukumnya pasti hukum rimba. Seperti di hutan. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang badannya kuat, dia yang pasti menang. Siapa yang punya uang banyak, dia yang pasti menang. Siapa yang punya jaringan banyak, dia yang pasti menang. Bukan orang yang benar. Itu ya. Jadi wajib di dalam kehidupan ada yang namanya hukum dan aturan. Nah, sebenarnya apa sih Pak hukum Islam itu? Nah, kalau tadi kan kita sepakat nih, kayaknya bener deh Pak Irwan deh. Wajib nih ada aturan di dalam kehidupan kita, ada hukum. Nah, sekarang kita yang bahas adalah hukum Islam, bukan hukum negara. Kalau hukum negara nanti dibahas pelajaran PPKN dengan gurunya Ibu Sunarti atau Pak Bahtiar. Nah, kita spesifiknya membahas aturan atau hukum Islam. Saya pengen tanya, apa sih sebenarnya hukum Islam itu yang kalian tahu? Coba si Alia Goniyah, coba. TFA. Alia? Dengar? Ada yang izin? Nggak ada kan? Di chat nggak ada yang izin. Nah, berarti nggak dengar ya. Nggak fokus berarti. Coba Aulia. Aulia Dwi Agustin. Menurut kamu apa, nak? Hukum Islam, nak? Dijawab sepengetahuan aja nggak masalah. Ya. Apa ya, Pak? Bentar. Itu udah saya kasih gambar tuh di depan tuh. Kisi-kisi. Hukum. Jangan dibuka tab lain. Kalau tab lainnya kameranya nggak kelihatan. Ini saya nggak bisa ngeliat wajahnya Aulia Dwi Agustin. Coba dibantu nih temennya ya. Hukum Islam. Sepemahaman kamu aja nggak masalah. Kholisatuz Zahra. Kholis. Apa Zahra dipanggil? Zahra ya? Kalisa, Pak. Khalisa, oh ya Khalisa. Ayo, menurut kamu apa, nak? Dibantu temennya. Hukum yang berlaku dalam Islam tuh kayak hukum-hukum untuk orang Islam apa aja gitu yang harus dikerjakan. Hukum yang berlaku bagi umat Islam. Ya, betul. Apa-apa yang harus dikerjakan. Betul. Sumbernya dari mana, nak? Biasanya. Dari Al-Quran atau hadis-hadis gitu. Oke, dari Al-Quran atau dari hadis. Sip, ya terjawab ya, nak ya. Hukum Islam itu apa sih, Pak? Hukum Islam itu adalah aturan hidup. Ya kan tadi kita sepakat ya. Aturan hidup yang didasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW di dalam hadis. Ya kan? Yang ini adalah mengatur tingkah laku seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang sudah terkena hukum Islam atau yang sudah balik, yang sudah dewasa. Yang mana aturan ini mengikat bagi semua pemeluknya. Ingat, hukum itu sifatnya mengikat. Kamu mau tidak mau, suka tidak suka, hukum itu pasti mengikat. Sebagai umat Islam, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib sholat 5 waktu. Mengikat. Sebagai orang Islam, suka tidak suka, mau tidak mau, wajib puasa di bulan Ramadan. Itu mengikat. Nggak bisa tawar-menawar. Sebagai orang Islam, wajib zakat. Nggak bisa ditawar-menawar. Sifatnya mengikat. Sama di SMK 52, mau tidak mau, kalau kamu siswa SMK 52, wajib mengikuti aturan SMK 52. Rambutnya harus panjang. Rambutnya harus pendek, harus cepat, 1 senti. Seragamnya harus lengkap, datangnya harus tepat waktu. Sebelumnya bahkan. Di negara Indonesia, kalau kamu mau tinggal di negara Indonesia, ada aturannya. Ikuti aturan di negara Indonesia.
Apa contohnya? Kalau berkendara harus memakai helm, ya kan? Lengkapi surat izin mengemudi atau SIM. Dilarang mencuri, dilarang merampok, dan lain sebagainya. Pak, saya nggak mau Pak terikat aturan kayak gitu Pak, bikin ribet hidup saya. Gampang. Kalau nggak mau terikat aturan, gampang. Saya kasih clue-nya. Caranya adalah kamu keluar dari komunitas itu. Gampang kan? Saya nggak mau Pak terikat aturan SMK 52. Gampang. Keluar dari komunitas 52. Gimana caranya? Ya pindah sekolah atau tidak sekolah sama sekali. Kamu nggak wajib ikut aturan SMK 52, ya kan? Karena kan mengikat bagi komunitasnya. Pak, saya nggak mau Pak sholat 5 waktu. Saya males. Gampang. Syaratnya keluar dari komunitas Islam. Selama kamu masih KTP-nya Islam, masih percaya, beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka aturan itu masih mengikat. Ingat, nah, aturannya masih mengikat. Mau tidak mau, suka tidak suka, wajib dijalani. Karena ada manfaat di sana. Dan ada mudorot kalau tidak dilakukan. Saya males Pak puasa. Puasa lapar. Ramadan 1 bulan lagi panjang ya kan. Banyak banget. Dari subuh bangun, ngantuk Pak. Gampang. Silakan keluar dari komunitas Islam. Pak, saya juga nggak mau Pak berkendara pakai SIM, pakai helm gitu ya. Aduh, itu ngeribetin Pak. Orang SIM bikinnya pakai duit semua, Pak Irwan gimana? Gampang. Keluar dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Gampang kan? Semua yang berada di sebuah komunitas pasti ada aturan, ada hukum di dalam, termasuk Islam. Kamu masuk sebagai orang Islam, ada hukum di dalamnya. Yang kalau kamu kaji lebih dalam, itu pasti hukumnya akan memberikan manfaat luar biasa kepada diri kita. Sholat, manfaatnya banyak. Kalau saya jelasin hari ini nggak bakal tuntas. Gitu ya. Kalau mau merasakan sholat, saran saya hafalkan bacaan sholat, bukan hanya Arabnya, tapi juga terjemahan. Artinya kamu hafalkan. Jadi ketika kamu sholat, merasakan maknanya secara mendalam, kamu nangis. Itu udah pasti. Bukan hanya nangis, setelah itu kamu semangat menjalani hidup. Gitu ya. Ingat, yang namanya aturan itu mengikat. Kalau tidak mau diatur, gampang. Apa? Keluar dari komunitas. Gitu ya, Nak ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dasar hukumnya itu dimulai dari yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ini hukum paling tertinggi. Kemudian ada ketetapan MPR atau TAP MPR, itu hukum di bawahnya UUD. Di bawahnya lagi ada UU atau undang-undang, ya kan? Ada juga Perpu, itu sama. Bawahnya lagi ada PP atau peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada Perpres atau peraturan presiden, dan yang paling bawah ada Perda atau peraturan daerah. Ini tingkatan hukum di Indonesia, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini semua mengatur dan mengikat setiap perilaku warga masyarakat Indonesia. Semua yang ada di situ harus diikuti dengan patuh oleh seluruh warga masyarakat negara Indonesia. Kalau tidak mau mengikuti hukum ini, gampang. Apa? Keluar dari komunitas Indonesia. Itu ya, Nak ya? Nah, sekarang kita masuk ke sumber hukum Islam. Kalau tadi di Indonesia seperti itu, dimulai dari UUD 1945, yang diakhiri dengan Perda, di dalam Islam ada. Hukum utama dan paling pertama dimulai dari Al-Quran. Itu sumber hukum Islam yang paling pertama dan utama. Yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada ijtihad ulama. Ijtihad nanti terdiri dari ijma ulama, kesepakatan para ulama, dan qiyas, atau menyamakan dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. Ini semua dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad mengatur dan mengikat setiap perilaku umat muslim. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus mengikuti aturan yang ada di Al-Quran, yang ada di hadis,
yang diijtihadkan oleh ulama. Saya nggak mau Pak ikutnya Pak. Saya maunya sebagian aja. Gampang. Apa? Keluar dari komunitas Islam. Gampang kan? Nah, tujuan adanya hukum Islam, mulai dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, yang mana ini disebut sebagai ijtihad, itu adalah untuk terbentuknya masyarakat yang Islami. Apa itu sih Pak Irwan masyarakat Islami? Masyarakat yang rahmatan lil alamin, yang seimbang di segala sektor kehidupan. Mulai dari spiritualnya, mulai dari ibadahnya, sosialnya, pendidikannya, ekonominya, militernya, semuanya seimbang. Dan akhirnya terbentuklah masyarakat thayyibah atau masyarakat yang baik. Itu ya, Nak? Jadi semua hukum Islam tujuannya adalah terbentuknya masyarakat yang baik, masyarakat yang rahmatan lil alam. Itu ya. Makanya Islam dengan non-muslim itu tidak harus selalu berperang. Gitu ya. Ada jenis-jenis kafir itu banyak. Nanti ada kafir yang harus diperangi, ada kafir yang harus dilindungi, itu juga ada. Gitu ya. Jadi nggak selalu Islam itu menentang orang-orang kafir, yang nggak selalu. Ya, tergantung dianya siapa dan apa perilakunya. Nabi Muhammad banyak kok melindungi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Gitu ya. Jadi itu rahmatan lil alamin, tidak hitam putih, ada banyak warna di dalam kehidupan, dan itu harus pelan-pelan kita cari hukumnya. Nah, kita mulai dari hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran secara bahasa itu artinya bacaan, ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya adalah bacaan, ya. Secara umum berarti karamullah atau perkataan Allah. Ya, secara bahasa artinya bacaan, secara istilah artinya kalamullah, perkataan Allah yang diwahyukan kepada manusia. Ingat, diwahyukan kepada manusia. Diturunkannya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya. Tapi wahyunya itu kepada umat manusia, bukan kepada Nabi Muhammad saja, itu ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah, gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Allah ditulis kemudian dijadikan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu memuat semua kandungan-kandungan di dalam kehidupan. Mulai dari perintah, larangan, anjuran, ada kisah-kisah, ya kan? Ada ketentuan, hikmah, dan lain sebagainya. Ada banyak isinya Al-Quran. Bukan hanya perintah saja, larangan pun ada. Bukan hanya larangan aja, anjuran bahkan ada. Beda ya, perintah dengan anjuran ya. Kalau anjuran itu sifatnya sunnah. Ya, kalau perintah wajib. Kisah-kisah ada juga, gitu kan ya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlakul karimah, ya, berakhlak mulia. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu hukum syariat. Nih, kandungannya Al-Quran tuh. Ada banyak kan? Mulai dari akidah, keesaan Allah. Hal-hal yang goib ada semua. Akhlak, bagaimana kita berakhlak yang baik. Bagaimana berperilaku kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada orang yang lebih tua, dan sebagainya. Hukum-hukum mengenai amaliyah, baik itu ibadah, personal, ya kan, sholat, zakat, pergi haji, puasa, ada semua. Muamalah, kehidupan sehari-hari ada juga kan, ya kan, mulai dari hukum keluarga, bagaimana suami, istri, bagaimana anak dengan orang tua, bagaimana orang tua dengan anak, ada semua. Pergaulan antara teman, laki-laki, perempuan, ada semua di sana. Perdata ada juga kan, masalah ahli waris, hukum waris, dan sebagainya. Pidana juga ada. Kalau orang membunuh bagaimana, orang mencuri bagaimana, dan sebagainya. Ya kan? Hukum acara, hukum ketatanegaraan, hukum ekonomi, dan sebagainya. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu dijelaskan mengenai hukum-hukum di dalam kehidupan. Yang mana hukum ini, kalau kita jabarkan satu demi satu, itu panjang sekali. Itulah kitab panduan kita, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang saya pengen tanya, Al-Quran ini adalah hukum Islam yang pertama.
apa bukti kebenaran Al-Quran, bahwa Al-Quran yang kamu pegang hari ini itu adalah Al-Quran yang benar, yang datang dari Allah melalui Rasulullah dan sampai ke kita tidak ada perubahan sedikit pun. Atau disingkat, apa bukti kebenarannya Al-Quran? Coba dijawab. Misalnya saya coba Arya Suherman coba. Arya Suherman, dengar nggak suara saya? Coba dijawab. Dengar, Pak. Ya, coba dijawab. Tapi agak kecil dikit, Pak, suaranya. Nggak kedengeran jelas. Nggak kedengaran jelas. Sekarang kedengaran jelas. Ya, sudah. Coba, menurut kamu apa? Apa bukti kebenaran Al-Quran? Bentar, Pak. Nggak apa-apa, sepengetahuan kamu aja. Apa kira-kira pengetahuan kamu? Langsung, saya tahu ini jawab gitu. Coba dibantu deh, Romat Abdul Aziz. Romat Abdul Aziz. Nggak ada juga? Waduh, nggak dengerin nih berarti nih ya. Ibrahim? Nggak, Pak. Ibrahim anjir. Nah, mana tadi Romat? Pak. Ya, ayo. Ibrahim dulu, Ibrahim. Ayo, nanti Rohmat. Menurut kamu apa, Nak? Tadi lupa masih mikir. Rohmat? Iya, Pak. Apa coba? Jawabannya menurut kamu apa? Eh, hmm, Nggak apa-apa, langsung dijawab aja. Oh, menurut saya ini Pak kebenarannya. Pas. Coba dibantu Isrotiin, dibantu Isrotiin. Bisa? Pas juga? iya, Pak. Bukti kebenarannya itu dia bukti Al-Quran kan, Pak? Bukti kebenaran Al-Quran itu sesuatu yang wajib dinyatakan dan wajib ditetapkan. Yang wajib dinyatakan. Oh, itu pengertian ya. Buktinya Iya sih, apa? pengertiannya. Buktinya. Buktinya. Bisa? Ada. Ayat-ayatnya sangat mutlak, Pak. Waduh, ada yang jawab nih. Ayat-ayatnya mutlak, katanya Rafli. Maksudnya mutlak itu udah pasti benar gitu ya? Iya, Pak. Oke, Contoh nggak ada kesalahan. terciptanya langit dan bumi, terciptanya manusia. Oke. Baik, kita mulai pelan-pelan ya, Nak. Kita mulai dari yang pertama dulu. Al-Quran itu adalah benar kalamullah. Ini Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Al-Haqqah ayat 40-43. Ini ada di dalam Al-Quran dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bukan perkataan Rasul, bukan perkataan penyihir ataupun tukang syair, bukan. Saya belajar perbandingan agama itu hampir tidak ada kitab selain Al-Quran ya, yang dia pede mengatakan ini dari Tuhan, nggak ada. Ini dari Allah, nggak ada yang begitu. Kecuali Al-Quran. Kitab lain nggak ada yang pede mengatakan ini dari Tuhannya, itu nggak. Di dalam surat Al-Haqqah ayat ke-40-43, Allah SWT berfirman, Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dan dia bukanlah perkataan seorang penyair. Dan bukan pula perkataan tukang sihir. Tukang tenun itu maksudnya tukang sihir ya. Jadi Al-Quran benar adalah perkataan Allah, bukan perkataan tukang syair maupun penyihir.
Tangzilan mir rabbil alamin. Dan Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah, Tuhan semesta alam. Itu ya. Itu sebagai pamungkas di ayat ke-43. Jadi kalau ada yang mengatakan emang benar Al-Quran dari Allah, kitab satu-satunya yang mengatakan PD Al-Quran dari Tuhannya itu cuma Al-Quran, nggak ada lain, gitu ya. Kemudian Allah sendiri yang memelihara Al-Quran. Nah, bukan hanya diturunkan oleh Allah, tapi Allah yang memelihara Al-Quran secara langsung. Luar biasa kan? Nah, kita lihat coba. Di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Allah yang memeliharanya. Gitu ya. Jadi Allah yang memeliharanya. Kenapa di sini menggunakan kata kami, ya kan? Innanya kan panjang ya. Kenapa menggunakan kata kami? Karena Allah memelihara dengan perantara. Apa perantaranya? Yaitu para penghafal Quran atau hafiz. Itulah yang memelihara Al-Quran. Jelas ya? Jadi Allah PD mengatakan memelihara secara langsung. Kemudian di Al-Quran itu tidak pernah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Gitu ya. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-82, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran bukan dari Allah, ya kan? Tentu mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Jadi kalau bukan dari Allah, banyak pertentangan. Tapi karena Al-Quran dari Allah, tidak ada pertentangan di dalam. Ada lagi, Allah pede kan? Wah, ini yang luar biasa nih. Allah menantang siapapun yang bisa untuk meniru Al-Quran. Itu pun kalau dia bisa. Ditantang oleh Allah di dalam surat Yunus ayat 38. Atau patutkah mereka ini orang-orang kafir ya, mengatakan Muhammad membuat-buat Al-Quran. Jadi orang kafir mengatakan Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad. Katanya Allah gini, katakanlah Muhammad, kalau benar apa yang kamu katakan itu orang-orang kafir, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpama dengan Al-Quran. Ditantang kan? Kalau memang kamu benar, coba bikin satu surat aja. Bikin satu surat misal Al-Quran kalau kamu bisa. Tantangan ini sudah Allah turunkan 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena sastranya berbeda jauh. Sastra Al-Quran itu sangat dalam. Kalau kamu belajar sastra Arab itu luar biasa. Ya kan? Supaya lebih mudah memahami, kalau kamu paham bahasa Inggris, lihat terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Inggris. Itu juga maknanya dalam. Karena bahasa Inggris kan maknanya bukan seperti bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian, mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu banyak mukjizatnya. Pertama, mukjizat yang berkaitan dengan kabar-kabar goib, ya kan? Atau kabar di masa depan. Jadi kayak meramal gitu ya. Peramal Al-Quran itu. Contohnya surat Ar-Rum ayat kedua dan ketiga, bahwa Allah SWT berfirman, bangsa Romawi akan dikalahkan. Ini disampaikan ketika di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Gitu ya. Itu sebagai hal yang mustahil karena Romawi sangat kuat. Ibaratnya kamu bilang negara Zimbabwe akan menaklukkan Amerika. Mungkin nggak kira-kira tuh? Negara Ethiopia akan menaklukkan Amerika, ya kan nggak mungkin ya. Dia aja negaranya hancur kacau begitu. Nah itu terjadi. Bangsa Arab yang saat itu barbar menaklukkan Romawi. Gitu ya. Sepeninggal Nabi Muhammad, yaitu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian mukjizat yang kedua yang berkaitan dengan susunan kata, redaksional sastra. Jadi sastra Al-Quran itu luar biasa, berbeda dengan sastra Arab biasanya. Yang mana ini membuat Umar bin Khattab masuk Islam hanya karena mendengar lantunan ayat Al-Quran. Bayangin, mendengar ayat Al-Quran langsung luar biasa mengatakan ini berasal dari Tuhan, bukan manusia yang membuat. Langsung bilang begitu. Tadinya dia kafir, Umar bin Khattab kafir, menentang Islam. Ketika mendengar Al-Quran, dia langsung mengatakan sastranya sangat tinggi. Nggak mungkin datang dari manusia. Akhirnya apa? Beliau masuk Islam. Itu ya. Kemudian mukjizat yang berkaitan dengan aspek hukum dan reformasi. Bagaimana Islam saat itu
mengharamkan perbudakan. Padahal perbudakan saat itu diperbolehkan di Jazirah Arab, gitu ya nak ya. Kemudian yang luar biasa, mukjizat yang berkaitan dengan ilmiah. Contohnya ilmu biologi dan genetika. Itu ada di dalam Al-Quran. Nggak percaya? Coba buka surat Al-Hajj ayat ke-5. Surat Al-Mu'minun ayat ke-12, 14. Bagaimana itu Allah membangkitkan seseorang dimulai dari jari-jarinya. Jari-jari itu kalau kamu tahu setiap orang berbeda-beda. Nah. Allah membangkitkan sesuai dengan keadaan makhluknya. Atau dengan kata lain, jarinya setiap orang, sidik jari itu kan berbeda-beda. Gitu ya. Kemudian asal-usul alam semesta. Bagaimana surat Al-Anbiya ayat ke-30, Allah SWT berfirman bahwa Allah yang menghempaskan alam semesta ini, menghamparkan alam semesta ini. Yang mana itu sesuai dengan teori pengembangan alam semesta atau disebut teori Big Bang. Ya kan? Kemudian penelitian mengenai mumi Fir'aun oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Profesor Maurice Bucaille ini dia adalah pakar gastroenterologi dari Prancis. Itu kamu lihat di depan ada mumi Fir'aun, itu pernah diteliti oleh Profesor Bucaille. Dia minjem jasadnya Fir'aun untuk dibawa ke Prancis, dibawanya dari Mesir. Ketika diteliti oleh Profesor Maurice, dia mendapatkan dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu Fir'aun meninggal karena dia tenggelam di lautan. Buktinya apa? Karena di dalam tubuhnya itu ada zat-zat garam. Nggak mungkin mumi udah mati, garam dimasukin ke mulutnya, itu nggak mungkin. Ya, nelennya gimana kan, ya kagak bisa. Jadi dia kemungkinan besar tenggelam di laut, kemudian meminum banyak air laut, sehingga zat-zat garamnya masih tersisa di tubuhnya dia. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah, jasad mumi Fir'aun tidak mungkin awet seperti di depan layar kaca kalian itu, kalau tidak ada yang menjaga atau memelihara. Jasad ribuan tahun masih utuh. Bayangin. Jasad ribuan tahun masih utuh. Ini bukan ratusan tahun, puluhan tahun loh, ribuan. 4.000 tahun lebih masih utuh jasadnya sampai hari ini. Pasti ada sesuatu yang menjaga. Nah, itulah kesimpulannya Profesor Maurice ketika dipresentasikan di hadapan publik. Ada seorang ilmuwan muslim mengatakan apa yang Anda katakan itu sesuai dengan Al-Quran surat Yunus ayat 90-92. Di mana Allah SWT berfirman, Fir'aun meninggal ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam melewati Laut Merah, kemudian Allah tutup laut itu, akhirnya Fir'aun beserta tentaranya meninggal dunia karena tenggelam di lautan. Satu, benar. Yang kedua, Allah sengaja menjaga jasadnya Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Makanya yang kamu lihat di depan itu jasad udah ribuan tahun, tapi masih seperti itu. Nggak mungkin. Secara logika itu udah nggak masuk akal. Gitu ya. Allah sengaja menjaga supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah. Sejak saat itu, akhirnya Profesor Maurice Bucaille mendalami Islam dan akhirnya memeluk agama Islam. Nah, itu salah satu bukti otentik mukjizat Al-Quran. Kalau ditanya apa bukti kebenarannya, sudah saya sampaikan banyak hal. Harusnya kamu bisa jawab nantinya ya. Baik anak-anakku semua, itulah sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke hadis Nabi Muhammad SAW. Itu ya, kitab hadis. Nah ini Sahih Muslim ya, dan Sahih Bukhari. Hadis itu apa sih Pak? Hadis itu adalah hukum Islam yang kedua atau sumber hukum yang kedua. Pengertian hadis itu segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuannya yang telah diriwayatkan oleh para perawi hadis. Ada 3 jenis hadis. Ada hadis qauliyah atau hadis yang berupa perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata ini, itu menjadi hadis. Ada hadis fi'liyah atau hadis perbuatan. Nabi Muhammad berbuat ini, melakukan itu, jadilah hadis. Kalau ada yang melihat dan meriwayatkan. Ada hadis takfir ya atau persetujuan. Rasulullah ditanya mengenai ini dan beliau setuju, itulah hadis. Ya, nak ya. Di dalam hadis terkandung aturan yang merinci segala sesuatu di dalam Al-Quran yang masih umum atau global.
Perbedaan hadis dan sunnah. Kalau sunnah itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hadis terbatas yang sudah diriwayatkan saja. Jadi sunnah itu lebih luas. Tapi kalau hadis terbatas yang sudah diriwayatkan dalam kitab. Ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan sebagainya. Itu ya, itu hadis. Tapi kalau sunnah semuanya. Sunnah bisa dari mana, Pak? Selain dari kitab hadis, bisa dari sirah nabawiyah juga bisa. Gitu ya. Nah, ini bagian-bagian hadis. Yang di atas itu namanya sanad hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Itu namanya sanad hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau yang di tengah-tengah itu namanya matan atau isinya hadis. Ingat ya, dari siapa itu sanad. Isinya apa itu matan. Dan perawinya siapa itu perawi namanya. Hadis riwayatnya siapa itu perawi. Di sini hadis riwayat Muslim, gitu ya. Nah, ini contoh dari hadis, bagian-bagian hadis. Nah, ini juga sama. Coba Zakia, sanadnya yang mana ini? Sanadnya yang mana? Apa, Pak? Sanadnya yang mana? Sanad. Nih, contohnya ini nih, tuh. Ini contoh. Sanadnya yang mana? Nabil, coba dibantu Nabil. Nabil, sanadnya yang mana Nabil? Sanadnya yang mana? Najwa Az-Zahra bisa? Sanadnya yang mana? Sanadnya yang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iya, betul. Sanadnya Abu Bakar. Kalau matannya? Yang bahasa Arabnya kunna idmar. Iya, isinya ya. Matannya Iya, itu Pak. isi. Maukah aku kabarkan kepada kalian ini ya, ini isinya. Kalau perawinya? Hadis riwayat Muslim. Oke, yang bawah ini perawi, gitu ya, Nak ya. Yang atas ini adalah sanad. Sanad itu artinya sandaran, ya. Rantainya dia sampai kemana? Sampai ke Rasulullah dari Abu Bakar, ini gitu. Nanti panjang, gitu ya. Fungsi hadis. Kenapa sih Pak harus ada hadis? Yang pertama, hadis itu bisa berfungsi sebagai bayan takrir atau penguat keterangan Al-Quran. Misalnya hadis tentang sholat. Ada perintah sholat di Al-Quran. Dikuatkan lagi dengan hadis bahwa orang yang bersolat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Gitu ya. Bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran yang masih umum. Contohnya gerakan sholat. Di Al-Quran gerakan sholat itu cuma ruku dan sujud. Tapi Rasulullah menjelaskan di dalam hadis. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, sampai salam. Itu ya. Itu namanya bayan tafsir. Menafsirkan Al-Quran yang masih umum. Ada bayan nasah atau menasah hukum Al-Quran. Mengganti hukum Al-Quran. Ada. Contohnya hukum wasiat, surat wasiat. Jadi Allah itu mewajibkan orang yang mau meninggal membuat surat wasiat. Tapi Rasulullah mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena sudah ada hukum waris. Ya, itu namanya nasah mansukh. Jadi mengganti hukum Al-Quran dengan hukum yang lain, gitu ya. Itu ada juga. Jadi orang yang meninggal nggak wajib buat surat wasiat karena sudah ada pembagian harta waris, laki-laki 2, perempuan 1, gitu ya. Jadi sudah ada, nggak wajib. Kalau dulu wajib. Kemudian ada bayan asri, menciptakan hukum baru yang belum ada di Al-Quran, ada juga. Jadi di Al-Quran nggak ada hukumnya. Kemudian Rasulullah membuat hukum baru, ada. Contohnya apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah itu nggak ada hukumnya di Al-Quran. Di Al-Quran cuma ada aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nggak ada tulisan zakat fitrah. Waktunya di bulan Ramadan nggak ada. Tapi Rasulullah di dalam hadis mengatakan wajib. Hukumnya bukan sunnah, wajib zakat fitrah di bulan Ramadan. Kalau kamu nggak zakat fitrah di bulan Ramadan,
puasanya tidak diterima. Gitu ya, wajib menggunakan bahan pokok baik beras maupun gandum. Tapi ulama di masa modern boleh menggunakan uang. Jelas ya? Nah, macam-macam kitab hadis. Ini, kalau kamu pengen beli hadis, ini kitab yang utama itu yang pertama adalah kitab hadis sahih. Ya, sahih itu cuma ada dua, nak. Di dunia ini sahih cuma ada dua kitab hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Udah dua doang, nggak ada yang lain. Kitab hadisnya. Ada juga kitab hadis sunan. Sahih itu udah pasti benar. Keakuratannya itu 99%. Kalau sunan, keakuratannya itu 90%. Karena sunan bukan hanya hadis yang bersifat mutawatir, tapi ahad juga ada. Mutawatir itu maknanya rantai sanadnya ada 40 orang. 40 ya minimal. Kalau sunan itu ahad juga ada. Ahad itu artinya satu rantai. Contohnya Sunan Abu Daud, ya kan? Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Ini kitab sunan. Itu ya, kitab hadis yang sifatnya sunan. Ada kitab musnad, ya hadis musnad. Artinya cuma mengumpulkan. Ini para ulama, ini ngumpulin doang nih. Musnad Ahmad, Musnad Abi Ya'la, Musnad Baihaqi ini. Jadi mereka cuma ngumpulin. Statusnya ada hadisnya yang benar atau sahih, ada yang hasan, baik, ada yang doif, lemah, maupun maudhu, palsu. Yang penting ngumpulin. Nah, itu musnad. Dan terakhir kitab hadis yang lain, gitu ya. Nah, dua ini, sahih dan sunan, itu kitab hadis yang sering dipakai oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena derajat kebenarannya 90% ke atas. Bahkan mendekati 100%. Bahwa itu betul dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ya, nak ya. Tapi yang musnad ke bawah itu dijadikan sebagai rujukan saja. Bukan dijadikan sebagai sebuah landasan. Jelas ya? Jadi yang dipakai 6. Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Gitu ya? Baik. Nah, tadi Al-Quran sudah, hadis sudah, sekarang ijtihad. Nah, ijtihad itu, nah ini ya, ini contohnya ulama. Ijtihad itu berasal dari ulama. Di Indonesia ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Isinya ulama-ulama yang sudah kompeten, yang sudah pakar di bidangnya, yang dia membentuk suatu hukum. Ya. Nih, hukum yang ketiga itu ijtihad. Artinya ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga dan pikiran untuk mengeluarkan hukum syariat, ya kan? Ulamanya disebutnya mujtahid. Ijtihad nanti ada dua, ada ijma ulama yang tadi saya sampaikan ya, kesepakatan ulama, dan ada qiyas, menyamakan dengan hukum yang sebelumnya. Kemudian syarat untuk menjadi seorang mujtahid itu susah dan berat. Saya sendiri belum sanggup ya. Contohnya nih, yang pertama wajib memahami semua isi Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Yang kedua, menguasai ilmu bahasa Arab, mulai dari nahwu shorof, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Kemudian menguasai kitab-kitab fikih, akidah, syariah, dan lain sebagainya. Ini syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Ya, luar biasa. Ini ulama yang sudah berpengalaman bertahun-tahun ya, puluhan tahun yang bisa biasanya. Mengapa harus ada ijtihad? Bukannya Al-Quran dan hadis sudah cukup, Pak Irwan? Karena tidak semua hukum ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya sholat di dalam pesawat. Coba kamu cari di Al-Quran, ada nggak pesawat? Kan ada Pak, sholat di onta, Pak, di kendaraan. Oke, sholat di dalam kendaraan. Itu kendaraan darat. Madepnya gampang. Tapi sholat di pesawat. Kan di udara. Ya kan? Masa kamu tengkurap, madepnya ke bawah, sholatnya sambil tengkurap gitu, kan nggak bisa. Maka dari itu ulama berpendapat bahwa sholat di dalam pesawat diperbolehkan, gitu ya. Madepnya kemana? Udah madep kemana aja, gitu. Merokok, emang ada di Al-Quran di hadis rokok? Nggak ada. Maka dibuat hukum, rokok hukumnya makruh, ya kan? Kalau untuk yang di bawah umur malah haram. Tujuan ijtihad apa sih? Tujuannya menjawab permasalahan kehidupan manusia
yang selalu muncul dan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Gitu ya, Nak? Nah, ini ijma ulama ya, yaitu kesepakatan para ulama tentang hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Dalilnya surat An-Nisa ayat 59. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan ulil amri, orang yang berilmu, pemimpin atau ulama di antara kamu. Contohnya apa? Boleh tidaknya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Bayi tabung boleh, Nak. Asal spermanya dari suaminya, sel telurnya dari istrinya. Boleh, nggak masalah. Donor darah boleh. Kemudian ada qiyas, menetapkan hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang sudah ada dalilnya. Karena ada persamaan ilat atau penyebab di antara keduanya. Contohnya, haram minuman keras. Sekarang ada kan vodka, kopi miring, anggur merah, gitu kan, AM. Coba kamu cari, ada nggak di Al-Quran vodka? Sesungguhnya Allah mengharamkan vodka, nggak ada. Anggur merah, nggak ada. Tapi dikiaskan dengan homer, bahwa semuanya itu memabukkan. Ilatnya sama. Narkotika, narkoba haram karena memabukkan, gitu kan? Nah itu, jadi ilatnya disamakan, itu namanya qiyas. Gitu ya, Nak ya. Nah ini semua tujuannya adalah, ingat, yang saya jelaskan itu tujuannya adalah terbentuknya masyarakat yang Islami, yang rahmatan lil alamin. Semua hukum ini kemudian dirangkum menjadi satu yang bernama hukum taklif. Apa itu hukum taklif? Yaitu hukum syariat yang dilaksanakan oleh setiap mukallaf, yang wajib dilaksanakan oleh seorang yang sudah balik. Nah itu wajib, Nak. Tujuannya adalah untuk mengatur kehidupan manusia agar seimbang, gitu kan, di dalam semua kehidupan. Bahagia dunia akhirat. Apa sih, Nak? Nah ini, contoh dari hukum taklif. Nah yang kamu tahu ya, ada hukum wajib yang harus dilakukan, gitu kan? Contohnya sholat fardu, ya kan? Puasa Ramadan, berhijab, itu wajib, nah, ya kan? Kemudian ada sunnah, ya kan? Wajib, ini sunnah. Yang dikerjakan dapat pahala, enggak dapat pahala, gitu ya. Hijab bagi perempuan itu wajib. Yang merintahin bukan Pak Irwan, bukan Pak Ma'ruf, bukan sekolah, tapi Allah. Makanya kenapa di SMK 52 kita tegakkan, ya, Nak ya. Contohnya misalnya sunnah nih ya, sholat duha, puasa Senin Kamis gitu ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjain ya nggak masalah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Sama hukumnya ya. Kalau dikerjakan dapat pahala nggak Pak? Ya enggak. Kalau ditinggalkan dapat dosa nggak? Enggak. Namanya mubah ya kan, boleh. Contohnya makan, minum, jual beli, rekreasi, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan jadinya dosa. Diniatkan ibadah, jadinya ibadah, gitu ya. Makruh, artinya lebih baik ditinggalkan karena Allah tidak suka. Contohnya tadi merokok, gitu ya. Bagi orang dewasa itu makruh, kalau orang anak di bawah umur haram. Kalau haram tidak boleh dilakukan karena dilarang dan berdosa. Kalau dilakukan ya pasti dosa. Contohnya minuman keras, berjudi, zina, mencuri dan lain sebagainya. Itu ya. Berbohong itu kan ya haram. Ada hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu maknanya adalah hukum yang boleh diwakilkan. Wajib semuanya, tapi kalau sudah ada yang mengerjakan, semuanya jadi tidak wajib. Contoh misalnya menjawab salam. Kalau ada orang yang salam, contoh saya salam. Assalamualaikum. Maka semuanya wajib menjawab waalaikumsalam. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, semuanya dosa. Tapi kalau cuma satu yang jawab, semuanya nggak wajib. Nah, gitu ya. Saya jawab salam. Kemudian Fahri yang jawab, yang lainnya nggak wajib. Tapi kalau nggak ada satupun yang jawab, semuanya dosa. Nah, itu ya. Sekarang hukum berpakaian syar'i. Hukum berpakaian syar'i masuk ke mana? Masuknya ke wajib. Ya, Nak ya. Hukum berpakaian syar'i maknanya adalah pakaian yang sesuai dengan hukum Islam. Apa ya sih yang sesuai dengan hukum Islam? Yaitu yang menutup aurat. Itu ya, Nak ya. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 32. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu.
Nah, syarat berpakaian di dalam Islam ada 5. Yang pertama, menutup seluruh badan kecuali yang diperbolehkan. Dalilnya surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59. Kainnya harus tebal, tidak boleh tipis, apalagi transparan. Nah. Harus longgar dan tidak ketat, agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Jangan memakai parfum yang berlebihan. Tidak menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak boleh seperti perempuan, perempuan tidak boleh seperti laki-laki. Cara berpakaian untuk laki-laki, nih caranya nih. Yang pertama, menutup aurat, minimal dari lutut sampai ke pusar. Tapi juga harus rapi dan sopan. Ya, makanya celana panjang, bajunya rapi. Bahan tidak tipis atau berlebihan, tidak menyerupai lawan jenisnya. Laki-laki nggak boleh seperti perempuan ya. Cara berpakaian untuk perempuan, memakai kerudung, jilbab yang menutup dada. Ingat, menutup dada. Jadi kalau kamu pakai jilbabnya, jilbab yang pakai peniti, jangan disampirin kiri kanan, tapi dibiarkan menutup ke bawah. Gitu ya, nak ya. Kemudian yang kedua, menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Kainnya harus tebal, tidak tipis, apalagi transparan, tidak kepanjangan juga. Harus longgar dan tidak ketat, agar tidak terlihat lekuk tubuhnya dan tidak menyerupai lawan jenis. Hikmah berpakaian syar'i sebagai ibadah kepada Allah, memelihara diri dari cuaca dingin dan panas, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis, menghindari diri dari godaan setan, dan sebagai identitas diri seorang muslim atau muslimah. Dan terakhir, ikhtiar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menampilkan perilaku yang sejalan dengan hukum taklif? Yang pertama, ayo laksanakan hukum yang wajib, sebisa mungkin yang sunnah. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Ayo, mulai hari ini dikerjakan sholat 5 waktu karena itu wajib. Ya, nah ya. Sebisa mungkin yang sunnah, yaitu sholat duha, puasa Senin Kamis, membantu orang tua, dan sebagainya. Gitu ya. Terus meninggalkan perbuatan yang haram dan makruh karena dapat membawa kesengsaraan di dunia dan akhirat. Contohnya minuman keras, berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Gitu ya, nak. Dan menunjukkan akhlakul karimah yang baik, gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, berlomba-lomba di dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Inilah output dari pertemuan hari ini. Saya pengen anak-anak melaksanakan yang wajib, kemudian yang sunnah, tinggalkan yang haram dan yang makruh. Gitu ya, nak ya. Perbaiki akhlak kamu dan berlomba-lombalah dalam kebaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.